bukti hubungan seperti yang sudah saya tuliskan. Nomor 1 adalah jika Presiden ingin menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian, Presiden memerlukan persetujuan dari DPR. Kemudian nomor 2 adalah menjelaskan bahwa penetapan hakim agung akan dilaksanakan jika mendapat persetujuan DPR. Selanjutnya, Pak. Nggih. Silakan. Silakan. Ayo. Silakan sebutkan nama dan nomor absen. Tuh wedi nomor kowe. Kowe galak ora. Ayo silakan bertanya, dan waktunya tidak terbuang. Ayo tanya. Sing rong tau tekon, Dava wis tekon, Pak. Ayo golek ora ngatekke kok kowe. Evan barang wi. Rong tau tekon to kowe? Burung ya. Oh tekon mung Tegar terus kok. Tegar Hanum. Puja. Budi. Rian, Evan, Pisan. Hanum. Oke. Siswani absen Jagas mau bertanya tentang Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang nomor 3, Presiden dapat memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Kapan Presiden dapat memberhentikan anggota Komisi Yudisial? Oke. Ini makasih untuk pertanyaannya Mbak Lilis. Saya akan menjawab, tapi harap garis bawahi jika saya tidak tahu apakah jawaban ini benar atau salah, karena saya akan menjawab ini sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saya mampu menjawabnya ya. Kapan Presiden dapat memberhentikan anggota Komisi Yudisial adalah jika anggota Komisi Yudisial tersebut melakukan sebuah pelanggaran terhadap hukum undang-undang yang telah ada di Indonesia, atau seperti dalam pemberhentian Presiden misalnya. Pemberhentian Presiden dilakukan ketika Presiden melakukan korupsi, pengkhianatan terhadap negara, melakukan penyuapan, dan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan di Indonesia. Jadi sekiranya saya bisa menjawab seperti itu, saya mohon maaf jika ada salah, karena saya sendiri juga masih belum terlalu paham tentang jawaban yang akan saya sampaikan. Lebihnya saya akan mencarinya lagi setelah presentasi nanti ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Baik, yang lainnya dipersilakan Hanum. Yang lainnya? Jawabnya yang keras ya kayak Hanum kalau ngomong tuh loh. Silakan. Bagus pertanyaannya. Ayo, Van. Biasanya ngisen-ngisen kalau ndak isen. Ayo Van. Dava, rameng dolanan wae ket mau. Di pertanyaane. Kudu meng Tegar. Hanum. Rian. Ayo bukunya dicari pertanyaannya. Dibuka no tentang Jadi saya akan menanyakan bab 2, bab wewenang Presiden. Arti dari menyatakan keadaan bahaya dalam pasal 12 itu maksudnya gimana ya, Mbak? Oke, terima kasih Mbak. Hadiahnya adalah salah angkatan bugar. Saya akan memberikan contoh saja ya, karena ini hanya hal singkat yang nantinya akan saya bahas pada poin kedua. Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara merupakan jenjang karir TNI di mana mereka memiliki kedudukan yang sama tapi hanya berbeda penyebutannya. Presiden dapat membuat keputusan seperti dalam pasal 12, yaitu menyatakan keadaan bahaya karena Presiden juga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian kita akan kembali pada poin nomor 2. Presiden berhak menyatakan keadaan bahaya seperti yang saya katakan tadi karena Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Perlu kita
bahwa TNI, yaitu yang saya sebutkan tadi, mereka adalah alat negara di bidang pertahanan. Nah, mari kita sambilkan dulu hal tersebut, kita menuju ke penjelasan lain, yaitu ini berarti ada kalanya sebuah negara akan merobohkan tatanan pemerintahannya atau terpaksa menyimpang dari hukum yang telah ada. Untuk hal ini, menyatakan keadaan bahaya tersendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu nomor 1 keadaan darurat sipil, 2 keadaan darurat militer, dan 3 keadaan darurat perang. Saya akan mengambil contoh dalam poin ketiga, yaitu keadaan darurat perang. Misalnya sebuah negara mengalami keadaan darurat perang, seperti keadaan negara berada dalam kondisi bahaya atau ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan, serta dapat membahayakan negara Indonesia. Dalam hal ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI akan menyatakan keadaan bahaya dan memberi tugas kepada TNI untuk menyelamatkan negara, karena TNI memiliki tugas pokok. 3 tugas pokok itu: 1. Menegakkan kedaulatan negara, 2. Mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Kemudian ketiga adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sehingga memang ada kalanya Presiden ketika memberi tugas kepada TNI, Presiden akan merobohkan tatanan pemerintahan atau terpaksa menyimpang dari hukum yang telah ada karena keadaan tersebut sudah bahaya. Keadaan tersebut sangat tidak disangka-sangka. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi itu jawaban yang saya berikan. Baik, terima kasih Bu Anis atas jawaban Anda. Terima kasih banyak. Hanum, berarti ada 3 kategori dalam keadaan bahaya. 1 kategori keadaan bahaya apa? 1 keadaan darurat sipil. Contohnya apa? Keadaan darurat sipil seperti keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam. Yang kedua? Yang kedua adalah keadaan darurat militer. Contohnya? Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara apapun. Siap. Yang ketiga? Yang ketiga, keadaan darurat perang. Ketiga perang juga? Iya, perang. Keadaan Nomor 2 keadaan darurat militer. Yang ketiga perang ya? Ya, perang. Oke. Namanya siapa? Absennya berapa? Perkenalkan, nama saya Afan, nomor absen 2. Apakah mantan presiden bisa dicalonkan menjadi wakil presiden? Jelaskan. Bagaimana? Tolong pelan-pelan bicaranya. Apakah mantan presiden bisa dicalonkan menjadi wakil presiden? Apakah Mantan Presiden presiden. bisa dicalonkan menjadi wakil presiden? Nextnya gitu? Oh gitu. Bisa nggak Num? Insya Allah saya akan menjawab dengan Oke. kemampuan saya dengan ilmu yang saya dapat. Iya, yang pede. Oke, terima kasih Mas Afan. Pertanyaan Mas Afan ini ada dalam bagian pemberhentian presiden ya. Oke, saya jelaskan sedikit kenapa presiden bisa dihentikan. Jadi, presiden dapat diberhentikan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat atau MPR jika presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindakan berat pidana lainnya. Dalam hal ini, jika presiden terbukti telah melakukan hal tersebut, maka MPR akan memberhentikan presiden. Nah, pertanyaannya Mas Afan tadi, jawabannya adalah jika presiden yang kami hentikan, yang oleh MPR hentikan, maka wakil presiden dapat menggantinya. Jika hanya presiden, oke? Dalam hal ini jika hanya presiden yang berhenti, berarti wakil masih bisa menggantikan presiden. Apakah mantan presiden bisa dicalonkan menjadi wakil presiden? Calon presiden gitu toh? Bisa jago nggak ke wakil presiden belum? Biasanya yes or no. Bisa atau enggak? Setahu saya tidak. Karena jika presiden kosong atau pemerintahan presiden itu kosong, maka hal tersebut bisa diatasi dengan mengangkat 3 menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Oh gitu. Ya. Apakah mantan presiden Tidak bisa. Saya jelaskan. Hanum, gini loh konteksnya. pemilu lagi gitu loh Pak? Oke. Pak Tri jelaskan. Terima kasih ya Van. Maksudnya gini Num, kalau yang kamu jelaskan itu kondisinya ketika masih menjabat Num. Tapi maksudnya Avan, jadi misalnya Pak Tri jadi presiden, tapi saya sudah selesai masa jabatannya 2 kali gitu ya Van. Terus ada pemilu lagi 2023, Pak Tri dicalonkan wakil presiden, bisa atau enggak? Bisa. Oh bisa. Karena Oke. ketika pemilu yang
sebelumnya Ya, itu. mereka tidak terpilih, maka dari itu mereka boleh mencalonkan diri lagi. Kemudian apa? Kan udah jadi presiden. Ya. Yang jadi mana? Ya. Apakah bisa menjadi wakil presiden? Nah, bisa loh. Bisa atau enggak, Num? Bisa atau enggak? Bisa. 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 Contohnya, ada nggak di Indonesia pernah terjadi seperti itu? Bentar, Pak. JK, kamu tahu nggak JK? JK itu kan awalnya dia, nah, dia wakil presiden mencalonkan diri sebagai, Presiden. nah, contohnya itu boleh tahu Ivan. Contohnya di Indonesia adalah Yusuf Kala, dia adalah wakil presiden. Kemudian dia mencalonkan diri sebagai presiden, maka hal tersebut boleh dilakukan ya. Ya, walaupun tidak terpilih waktu itu ya. Oke, tapi kalau dia presiden sudah 2 kali, Jokowi mencalonkan lagi dengan konstitusi yang sekarang nggak bisa ya. Tidak bisa. Bagaimana bisa Jokowi mencalonkan kembali besok? Caranya gimana? Ada yang bisa menjawab? Apa? Mengamandemen ya, mengamandemen Undang-Undang Dasar, ya. Pasal 1 ayat berapa itu cari ya, tentang pemilihan presiden. Jadi presidennya bisa 3 kali periode dengan cara mengamandemen. Mengamandemen itu tidak seenaknya sendiri, ada syarat-syarat khusus kan, harus dihadiri MPR dan sebagainya. Nah, itu buktinya bahwa negara kita itu adalah negara hukum. Segala sesuatunya diatur oleh gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Bakri silakan. Nomor absennya Bakri. Apa perbedaan antara duta dan konsul? Perbedaan antara duta dan konsul itu apa? Duta dan konsul. Oke. Jadi perbedaan duta dan konsul. Duta, saya akan jelaskan dulu konsul ya. Konsul adalah orang yang diangkat dan ditugasi sebagai wakil pemerintah suatu negara dalam mengurus kepentingan perdagangan atau perihal warga negaranya di negara lain. Sedangkan duta adalah orang yang juga diangkat dan ditugasi sebagai wakil pemerintah suatu negara. Tapi jika konsul tadi mengurus soal perdagangan, persoalan ekonomi, maka duta tidak mengurusi persoalan ekonomi karena duta lebih terfokus pada urusan politik. Begitu. Oke. Terima kasih atas Ya, sip. Ditawarkan lagi kalau nggak ditutup. Ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Karena presentasi kelompok kami yang kondang lama ini akhirnya selesai juga dan terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Saya wakil dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami membuat ada kalian membuat merasa tidak enak hati atau ada yang kurang mengerti. Saya sebagai wakil dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.